Coba kita bayangin sejenak, gimana kalau kita bisa hidup lebih sehat, tanpa harus terlalu bergantung sama obat-obatan atau dokter. Nah, menurut materi yang akan kita bedah kali ini, panduannya itu ternyata sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Yuk, kita akan urai satu persatu, rencana kesehatan yang sumbernya langsung dari Alkitab. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan ini. Gimana jadinya kalau tubuh kita ini ternyata punya buku manualnya sendiri? Menurut sumber kita, buku itu beneran ada, dan namanya Alkitab. Inti gagasannya adalah pikiran, spiritualitas, dan tubuh kita itu semuanya saling nyambung, nggak bisa dipisahin. Jadi, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Di bagian ini, kita akan bahas gagasan inti dari sumber kita. Kenapa sih Tuhan sampai peduli sama kesehatan kita? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena Sang Pencipta dianggap paling tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Materi sumber Inudrin sumber kita sengaja mengangkat ini untuk menunjukkan kalau aturan-aturan kesehatan ini bukanlah aturan yang asal-asalan, tapi diberikan untuk tujuan yang sangat spesifik, yaitu demi kebaikan kita sendiri. Dan inilah jawabannya. Sumber kita mengutip ayat dari Kitab Ulangan untuk menegaskan kalau semua aturan kesehatan ini adalah bentuk perlindungan, sebuah cara untuk memastikan kita bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Nah, ini analogi yang menarik banget. Coba bayangin Alkitab itu kayak buku manual mobil. Pabrikan mobil kan pasti tahu oli apa yang terbaik, bensin jenis apa yang paling pas. Katanya, begitu juga dengan pencipta kita. Mengabaikan panduan ini katanya bisa berujung pada kehidupan yang rusak. Oke, kita udah paham kenapanya, sekarang mari kita bahas apanya. Jadi seperti apa sih detail rencana diet ini? Kita mulai dari pola makan paling awal yang tercatat dalam Alkitab. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, ternyata makanan awal yang dianjurkan itu sederhana banget. Buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Menariknya, sayuran atau tumbuh-tumbuhan di padang itu baru ditambahkan sedikit kemudian dalam ceritanya. Seiring berjalannya waktu, aturannya jadi lebih spesifik. Sumber kita menjelaskan ada perbedaan yang jelas antara makanan yang halal dan yang haram berdasarkan kitab Imamat dan Ulangan. Kriterianya sangat teknis loh. Untuk hewan darat harus memamah biak dan kukunya terbelah. Untuk hewan air harus punya sirip dan sisik. Dua-duanya harus terpenuhi. Jadi, poin pentingnya, coba lihat daftar ini. Banyak banget makanan yang umum kita konsumsi sekarang kan? Mulai dari babi, lele, sampai udang dan kepiting, semuanya secara spesifik disebut sebagai makanan yang nggak layak makan menurut prinsip-prinsip ini. Untuk menunjukkan kalau ini bukan masalah sepele, sumber ini mengutip ayat dari kitab Yesaya. Ini membuat pilihan makanan bukan lagi cuma soal kesehatan fisik, tapi jadi masalah spiritual yang konsekuensinya dianggap sangat berat. Nah, ternyata rencana kesehatan ini nggak cuma berhenti di makanan aja. Logika yang sama juga berlaku untuk zat-zat lain yang dianggap bisa merusak tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita digambarkan sebagai sesuatu yang suci, yaitu bait suci. Dan inilah prinsip intinya. Ayat ini jadi dasar untuk menghindari zat berbahaya apapun. Idenya adalah kita harus menghormati tubuh kita sebagai sesuatu yang sakral, tempat kediaman ilahi. Jadi apapun yang merusak harus dihindari. Soal minuman beralkohol, sumber ini juga sangat lugas dalam menafsirkan peringatan Alkitab. Dikatakan bahwa kebiasaan ini bisa berdampak langsung pada warisan spiritual seseorang di masa depan. Di sini sumber kita memaparkan 6 argumen sistematis kenapa zat seperti tembakau dianggap nggak sejalan dengan kehendak Tuhan. Alasannya beragam banget, mulai dari yang paling jelas yaitu merusak tubuh, sampai ke hal-hal yang lebih dalam seperti bikin kita kecanduan, buang-buang uang, bahkan dianggap melanggar perintah larangan membunuh karena secara efektif memperpendek hidup kita sendiri. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang nggak boleh. Sumber ini juga menguraikan kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa bikin hidup kita lebih sehat dan panjang umur. Ini soal pendekatan yang menyeluruh. Lihat deh, pendekatan ini holistik banget. Bukan cuma soal makanan, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Makan teratur, nggak berlebihan, menjaga kebersihan, dan yang penting banget, menyeimbangkan kerja dengan istirahat yang cukup. Semuanya adalah bagian dari satu paket kesehatan yang utuh. Bagian ini juga membahas kesehatan mental secara mendalam. Sumber kita bilang kalau perasaan negatif seperti iri hati itu ibarat pembusukan pada tulang. Sebaliknya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini menunjukkan hubungan langsung antara kondisi emosi kita dengan kesehatan fisik kita. Akhirnya, kita sampai di bagian akhir. Apa sih taruhannya? Apa konsekuensi dan hadiah dari mengikuti atau malah mengabaikan rencana kesehatan ilahi ini? Prinsip sebab akibat menjadi kuncinya di sini. Ayat ini dipakai untuk menegaskan kalau semua pilihan kita soal kesehatan punya konsekuensi langsung yang nggak bisa dihindari.
Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadi, pilihannya digambarkan sangat kontras. Di satu sisi, ada jalan yang mengabaikan semua aturan ini, yang katanya akan berujung pada penyakit dan kerusakan. Di sisi lain, ada jalan yang mengikutinya, yang menjanjikan kehidupan yang sehat, bahagia, dan penuh berkat. Nah, ini salah satu poin pentingnya. Di tengah semua aturan ini, ada pesan harapan. Buat siapapun yang merasa sulit lepas dari kebiasaan buruk, sumber ini menawarkan solusi, yaitu kekuatan untuk berubah bisa didapatkan, dan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan spiritual. Dan inilah janji utamanya, puncaknya. Menurut sumber ini, mereka yang mengikuti rencana Tuhan pada akhirnya akan hidup di sebuah dunia baru yang bebas sepenuhnya dari penyakit, penderitaan, dan bahkan kematian. Sebagai penutup, sumber ini menjawab satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita semua. Bukankah yang penting itu hanya mengasihi Tuhan? Argumennya adalah, cinta yang sejati itu diwujudkan lewat tindakan. Jadi, mengikuti perintahnya, termasuk soal kesehatan, dilihat sebagai bukti nyata dari kasih kita.